Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya bisa melaksanakan pengenalan atau diseminasi budaya positif di SDN Sumengko 2 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terus yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sumengko 2, Bapak Febri Setionugroho. Tak lupa teman-teman rekan guru SDN Sumengko 2 yang berbahagia. Kedua kalinya di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif, yaitu dengan tujuan yang pertama saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengenal budaya positif di SDN Sumengko 2. Terima kasih sekali lagi semua dukungan dan supportnya buat teman-teman di SDN Sumengko 2 ini telah mendukung saya menjadi calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Tak lupa sebelumnya mohon maaf pada rekan Bapak Ibu Guru menyita waktunya dalam waktu 1 jam ke depan agar saya bisa menyampaikan budaya positif yang ada di SDN Sumengko 2. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Sriyanti, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terus sistem Among kita yaitu menyongkong kodrat alam anak yang kita didik agar dapat berkembang hidup lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Untuk peribahasa dalam Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa tuntulodo ing matya mangun karso tutwuri handayani. Tugas guru yaitu ing ngarsa suntulodo, di depan memberikan contoh atau teladan, ing matya mangun karso, di tengah-tengah membangkitkan semangat anak didik kita, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak didik kita karena mereka sudah memiliki dasar dari dirinya masing-masing. Ada yang punya cita-cita ingin menjadi guru, polisi, olahragawan, dan masih banyak lagi. Tugas guru hanya bisa menuntun lakunya. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik, karakteristiknya, dan menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Ini di sini salah satu contoh bagaimana guru itu harus berbuat seperti Among menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan murid. Jadi seorang guru harus bisa menghamba pada murid. Apa keinginan murid harus tahu itu. Yang kedua kodrat, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka berbagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terus well-being student ini adalah pembelajaran anak ingin aman, sejahtera, senang, agar anak itu dalam pembelajaran nyaman dan sebagainya. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu ibarat seorang guru adalah petani, ya, sebagai tempat untuk seorang petani yang menanam benih-benih, di mana benih membutuhkan perawatan yang tepat, pupuk yang tepat, dan jangan pernah berharap penanam padi dapat tumbuh tanaman lainnya.
dan sebaliknya. Sebagai guru juga seperti itu. Kita sebagai guru bisa menuntun anak. Bila anak itu ingin berkembang lebih baik, tugas guru bagaimana caranya, bagaimana triknya, agar anak tersebut bisa lebih baik dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, di sini di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan nilai-nilai guru dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Jadi kita mengajar, yang pertama nilainya ada berpihak kepada murid. Yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu nilai-nilai yang harus dimiliki dalam guru. Yang pertama adalah inovatif. Guru harus memiliki ide kreatif. Bagaimana cara untuk mencerdaskan anak-anak itu, cara-cara baru, dan bagaimana untuk mengolah anak-anak itu dengan ide-ide inovatifnya. Yang kedua, guru tidak hanya bisa bekerja sendiri. Guru itu harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan anak-anak, dengan warga sekolah yang lain seperti hanya orang tua. Karena kita ingin mencerdaskan anak-anak tidak bisa dengan sendiri tanpa bantuan mereka semuanya. Maka dari itu guru harus bisa berkolaborasi, kerjasama dengan guru, teman sejawat, murid, dan orang tua wali murid. Terus, belum Mas? Terus berpihak kepada murid. Guru tidak seperti zaman dahulu memaksa murid untuk belajar sesuatu. Jadi guru sekarang harus berpihak kepada murid. Itu apa keinginan murid untuk belajar, kesukaan anak apa? Biar anak itu mudah menerima pembelajaran yang kita ajarkan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus itu mandiri. Seorang guru harus mempunyai nilai mandiri. Bagaimana mandiri itu? Seorang guru bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Bukan berarti seperti itu. Mandiri di sini yaitu mencari terobosan baru, ilmu-ilmu baru dengan mengikuti seminar, webinar, dan YouTube dan apapun itu caranya bagaimana cara mengolah dirinya agar lebih berwawasan yang luas, gitu ya. Selanjutnya adalah reflektif. Reflektif ini guru harus bisa mengetahui apa kekurangan seorang guru, apa kekurangan saya saat mengajar, apa ya yang membuat anak-anak itu belum bisa mengerti, itu harus kita pahami itu agar pembelajaran selanjutnya akan lebih baik bila kita mempunyai nilai reflektif. Selain nilai, guru harus memiliki peran. Yang pertama adalah mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Semua pemimpin pembelajaran itu guru harus mampu menuntun anak, memimpin dalam pembelajaran, dan mengolah pembelajaran itu bagaimana baiknya, agar anak didik kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah membimbing rekan di sekolah maupun menjadi coach teman sejawat. Bukan berarti punya ilmu itu tidak dibagi-bagi, malah justru penting itu punya ilmu dibagi-bagi agar teman yang lain bisa mengerti. Ini salah satu quote bagi teman sejawat ya. Jadi ilmu sedikit apabila dibagi-bagi akan menjadi berkembang. Itu buktinya ini kalau bisa punya peran sebagai seorang guru ya. Lanjut, menggerakkan komunitas praktisi baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Jadi guru tidak hanya tugasnya mengajar saja. Selain itu, guru itu harus berperan menggerakkan komunitas praktisi baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya menggerakkan paguyuban, menggerakkan teman sejawat, anak-anak, sehingga sekolahan itu akan berkembang lebih baik dengan kerjasama mereka semuanya. Jadi seorang guru harus bisa berkomunikasi yang baik dan merangkul semuanya agar mereka mau membangun sekolah ini bersama-sama dengan seorang guru. Jadi guru tidak bisa bekerja sendiri seperti itu ya. Jadi harus menggerakkan komunitas praktisi baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah.
Lanjut, mampu mewujudkan kepemimpinan. Jadi seorang guru harus melatih anak-anak agar anak-anak bisa menjadi penerus bangsa. Seperti halnya dari awal seorang presiden itu juga dididik dari awal bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi siswa yang terdepan, seperti itu. Lanjut. Ini budaya positif. Budaya positif adalah nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi dari SDN Sumengko 2. Sudah kita jalankan Bapak Ibu? Sudah ya, setiap hari programnya Bapak Kepala Sekolah kita itu sudah termasuk budaya positif. Salah satu contoh apa Bu Maria? Untuk budaya positif di Sumengko 2 itu, yaitu programnya Pak Kepala Sekolah yang bagus itu loh. Ya pintar, sebatik Bu Mar, semangat berarti mengikutinya. Lanjut, Bu Ica, masih ingat? Ya, itu adalah melatih. Ya, melatih anak-anak itu adalah salah satu contoh budaya positif. Kemudian di sini sekolah kita memiliki visi yaitu terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Oke. Ya, selanjutnya teori kontrol oleh Dr. Andrews William Glaser, ilusi guru mengontrol murid, yaitu kita tidak dapat memaksa murid ya untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, walau tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak sesuai. Contohnya kayak gini, guru di kelas harus memiliki nilai kontrol untuk berbuat anak berarti kecanduan. Jadi nanti biar saya ditegur sama guru saya, itu dia membuka hati biar dia ditegur, ingin mendapatkan membuka hati dengan dirinya dikontrol, pingin dikontrol gitu loh ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Nanti kalau kamu bisa seperti ini, kamu akan saya dapat nilai 100 seperti itu. Itu anak-anak untuk mengetahui murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung terdapat sang guru untuk berusaha. Kalau dia tidak membuka hati, berarti guru sulit untuk membukanya ya. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Belum bersalah untuk mengontrol murid, gagal itu ya. Berarti dia hanya bisa bersalah. Nanti saya takut kalau dimarahin Bu ini, saya takut kalau tidak melaksanakan ini. Berarti anak-anak hanya tertekan rasa bersalah gitu ya. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang yang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi seorang guru gitu juga perilaku memaksa itu juga tidak diperbolehkan. Namanya maksa bahasa Jawa nih. Lanjut Mas. Sekarang makna disiplin murid. Disiplin
adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Janet Gosen, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai disiplin itu kita tanamkan di SD kita, bagaimana itu timbul dari dirinya sendiri bukan dari orang lain. Kalau itu belum terbukti barulah dari orang lain. Lanjut Mas. Ya, ini adalah tadi visinya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong. Nilai-nilai kebajikan itu adalah hal yang baik ya, hal yang baik. Nilai-nilai kebajikan itu meliputi keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Pastinya Bapak Ibu sudah ya membuat kedisiplinan di kelasnya masing-masing. Pastinya sudah ya. Pasti anak-anak sudah pernah diberi wawasan tentang itu karena itu juga kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Contohnya apa ya? Bu Yun, pembiasaan disiplin di kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Jadi pastinya semuanya sudah melaksanakan itu. Contohnya pembiasaan, kalau mau masuk kelas baris dulu, kalau sudah masuk kelas berdoa, seperti itu. Itu sudah biasa kita lakukan. Lanjut Mas. Oke, di sini kita akan membahas perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti tingkat terendah dari motivasi berperilaku manusia, hukuman. Pernahkah Bapak Ibu guru melakukan hukuman? Pastinya pernah. Nah, di sini itu adalah perilaku manusia ya. Perilaku manusia seorang guru. Mas di sini lanjut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain hukuman, kita harus kurangi ya. Karena kita sudah belajar di sini hukuman agar dikurangi. Jangan terlalu banyak menghukum untuk mendidik anak didik kita. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari dalam diri, dari orang lain. Biasanya guru memberikan janji-janji. Kalau kamu seperti ini, kamu dapat hadiah seperti ini, seperti itu ya. Itu adalah contoh kecil dari memberikan penghargaan diri dari orang lain. Selanjutnya untuk belum Mas, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya ya. Ini hal yang lebih bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia tidak ada rasa takut dengan guru, takut dihukum, takut senang mendapatkan imbalan, tapi dia timbulnya dari dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut untuk kebaikan. Oke? Ini salah satu contoh keyakinan di kelas ya Bapak Ibu. Hormat itu bisa jenengan damel, maksudnya menghormati guru, terus menyayangi teman. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Jadi tidak boleh merusak
barang teman yang lain, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing ya, seperti itu. Terus yang kedua, bekerja. Kami meyakinan bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi seperti halnya mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan PR di rumah, dan masih banyak lagi contohnya. Terus diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi dia merasa diterima di kelas itu, jadi nyaman dia belajarnya tanpa ada rasa minder. Jadi saling menyayangi sesama teman, seperti itu ya. Lanjut. Di sini lanjut 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah penguasaan. Seseorang itu memiliki kebutuhan dasar, yang pertama penguasaan, ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi juara kelas, itu kita harus mengetahui, seorang guru harus mengetahui kebutuhan dasar anak didik kita ya. Itu ada 5, yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Itu. Jadi kadang kita memarahi anak kan nggak tahu apa yang dibutuhkan anak tersebut, kadang nggak tahu, lapar. Ya, itu adalah masuk ke bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, papan, sandang, dan aman. Dia merasa aman nggak di sekelas itu. Jadi kita harus tahu itu kondisinya anak, yang apa yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kebebasan. Dia bebas, anak itu punya kebebasan untuk berekspresi. Jadi seorang guru harus tahu, bebas untuk berkarya, bebas untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan sebagainya. Kesenangan, dia senang apa ya kesenangannya anak-anak di kelas? Apa ya? Oh, berarti anak ini suka menggambar, suka membaca, suka menari. Jadi seorang guru harus tahu dia punya kesenangan apa. Jadi untuk mengarahkan dari kodrat tadi ya, ini timbulnya ini ya. Lanjut, itu adalah kasih sayang. Dia merasa ingin diperhatikan. Oh, anak ini berarti ingin disayang, diperhatikan. Kadang pakai baju bagus, oh ingin di gurunya ingin, kok aku nggak bilang sama ibu guru ya kalau aku pakai baju bagus seperti itu, pengen disayang, dipuji, diperhatikan, gitu. Terus penguasaan, saya ingin jadi pemimpin, oh berarti anak itu pengen terdepan, jadi biar tahu kita ya. Oke, lanjut Mas. Ya, ini langsung ke 5 posisi kontrol. Berhubung saya tidak memakai video saya sendiri, saya kasih contohnya dari modul saja nggih. Jadi biar lebih jelasnya kita lihat di modul saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kamu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya mohon Bapak Ibu guru semuanya membuat keyakinan kelas dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran atau guru kelas atau wali kelas hasil keyakinan kelas yang telah dibuat dikirim ke WA saya Lanjut segitiga restitusi, lakukan video simulasi kemudian diunggah di PMM sebagai bukti karya Anda telah belajar tentang segitiga restitusi. Nanti link bisa dikirim lewat saya. Terima kasih ya. Selanjutnya saya akhiri, ini materi sudah selesai. Untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata atau salah menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.